Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat id yang dimuliakan Allah, pertama mari kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di tempat ini dalam Masjid Besar Al Ihsan Pakesaji dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Masehi. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang konseksi dengan agamanya, agama Islam yang kita cintai. Kaum muslimin, jamaah sholat id yang dimuliakan Allah, kemarin saudara-saudara kita telah melakukan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini sebagai puncak ibadah haji, mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai datang waktu maghrib. Dan selanjutnya mereka bersiap-siap setelah sholat maghrib menuju Muzdalifah untuk mabit di sana. Dan setelah dianggap cukup, mereka selanjutnya menuju ke tempat yang dituju, yaitu di Mina, masuk pemondokan di sana, dan untuk melaju persiapan melakukan Jumroh Aqobah. Kita tidak tahu mereka mengambil nafar awal atau mengambil nafas sani, tapi kita semuanya berdoa semoga perjalanan saudara-saudara kita yang ibadah haji diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pulang dengan menyandang haji mabrur yang tidak ada pahala selain surga dari Allah ta'ala. Baik kita yang belum haji, semoga Allah mentakdirkan kita entah kapan kita diberangkatkan ke tanah suci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita yang sudah haji, mari kita jaga kemabruran haji kita dengan banyak melakukan kebaikan, dengan melakukan sholat yang benar, dengan amal soleh, dan banyak bersodakoh. Kaum muslimin, jamaah sholat id yang dimuliakan Allah, hari ini kita ada di bulan yang mulia, yaitu Idul Kurban. Untuk itu bagi bapak-bapak yang tahun ini berkeinginan melakukan kurban, kita lakukan dan kita keluarkan kurban itu berupa lembu atau kambing. Kami dari takmir siap melaksanakannya, dan pemotongannya akan kami bagi untuk hari Jumat besok, pemotongan di Musola Darul Salam di depan Kecamatan Pakesaji, dan untuk hari Sabtunya pemotongan dilaksanakan di Kauman, kurang lebih ada 3 lembu, dan untuk hari Ahadnya di masjid kita ini kita laksanakan. Saya kira ini yang kita laksanakan, mudah-mudahan amal dan kebaikan bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Ta'ala. Bagi yang berkorban selain hari ini, masih bisa hari esok, hari lusa, dan terakhir hari Senin kami bisa melaksanakan, karena untuk hari Selasa sudah tidak ada kurban. Kaum muslimin, jamaah sholat id yang dimuliakan Allah, saya kira ini sambutan kami, dan perlu diketahui bahwa nanti yang bertindak selaku imam dan khotib adalah Ustadz Dr. Abdul Qadir MAG dari Pasuruan. Dan sebelumnya mari kita dengarkan sambutan Bupati Malang yang akan dibacakan oleh Kepala Desa Pakesaji. Kepada Bapak Juwari kami persilakan, dan dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Bupati Malang pada sholat Idul Adha tahun 1446 Hijriah garis miring 2025 Masehi di Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maha suci Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pagi ini kita dipertemukan kembali dengan hari yang penuh berkah dan kemuliaan bagi umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Hari Raya Idul Adha, hari ini juga merupakan puncak rangkaian ibadah jutaan kaum muslimin dan muslimat dari seluruh penjuru dunia di Tanah Suci guna menunaikan ibadah haji. Untuk itu mari kita doakan agar saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji senantiasa diberi kekuatan dan perlindungan sehingga dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan sempurna dan khusyuk, serta dapat kembali pulang ke tanah air dengan selamat sekaligus mendapatkan nikmat tiada tara sebagai haji mabrur. Amin ya robbal alamin. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Sekali lagi atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Malang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan segala kebaikan dan amal ibadah kita di hari yang mulia ini akan diterima Allah Subhanahu Ta'ala, dan kita semua senantiasa menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang, 6 Juni 2025, 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, Bupati Malang, tertanda Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi Malang, MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil adha wa yawmus surur wa yawmul maghfur. يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالصلاة عيد الأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وأسوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابع التابعين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن الله تعالى قد قال في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, di saat yang mulia ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diperkenankan diberi umur yang panjang, diberi rizki yang melimpah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir dalam rangka salat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu mari di kesempatan yang sangat mulia ini kita menengok pada hati sanubari seraya bertanya, sampai saat ini perjalanan kita dalam menuju takwa Allah sudah sampai di mana? Baik secara kualitas utamanya maupun secara kuantitas, baik dalam hati maupun dalam zahir, dalam keadaan sunyi ataupun dalam keadaan ramai, dalam keadaan susah ataupun gembira. Sudahkah semua terkendali dalam menuju takwa Allah? Kalau masih belum berhadirin, sementara umur kita terus berlangsung,
tambah tahun, tambah mendekati ajal. Malaikat Israel tinggal mengabsen nama kita. Ketika disuruh oleh Allah untuk diabsen dari kita, sudah selesai saatnya, maka kita sudah terlambat para hadirin. Karena itu maka jangan putus asa. Mari di saat yang mulia ini kita bertekad bulat dengan mengencangkan niat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya semata karena Allah, dan tak lupa juga dibarengi dengan tauhid secara totalitas, sehingga tidak ada spasi dalam hati ini untuk merasakan dari makna la haula wala quwwata illa billah. Rasanya takbir di Idul Adha ini semakin menguatkan dan menancapkan ketauhidan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita menuju, hanya Allah Subhanahu wa taala tujuan kita hidup, hanya Allah Subhanahu wa taala tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dengan penyembelihannya pada putra kinasihnya Nabiullah Ismail alaihissalam, Allah langgengkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah As-Saffat. Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, tadi malam aku bermimpi, anni adzbahuka, saya sungguh telah menyembelihmu, fanzur madza tara, lalu bagaimana pendapatmu wahai putraku? Qala, kata Nabiullah Ismail alaihissalam, katakanlah wahai ayahku, kalau ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah putramu ini termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ini ada dua pendidikan para hadirin. Pendidikan yang amat sangat penting bagi kita bersama. Dimulai dari lembaga yang kecil, yakni adalah tarbiyatul islamiyah fil usrah, pendidikan keluarga dalam pendidikan Islam dalam keluarga, yang mana dari ayat ini dan peristiwa ini satu yang harus kita tekankan amat sangat dalam para hadirin adalah pendidikan spiritual. Pendidikan spiritual yang dikenal dengan pendidikan karakter, di mana dalam Islam dikenal dengan pendidikan tauhid. Yang lebih tinggi lagi adalah pendidikan tasawuf. Berangkatnya, kendaraannya yang digarap pertama kali adalah hati. Oleh karena itu hati merupakan the heart is power center in all activity. Hati adalah pusat kekuatan bagi manusia untuk segala aktivitas. Karena itu baginda agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal fil jasadi la mudghah, idza saluhat saluhal jasad, wa idza fasadat fasadal jadad, ala wahyal qalb. Sesungguhnya ketahuilah, ingatlah, eling-eling hai umatku, bahwasannya dalam jasad manusia ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu bagus, maka seluruh jasadnya menjadi bagus. Ini merupakan sekaligus konsepsi kesehatan. Jika sebaliknya, jika segumpal darah itu jelek, maka seluruh jasadnya menjadi jelek.
lisannya mengatakan satu kata yang pedas, mampu merontokkan hati yang mendengarnya, sehingga putus asa dan benci ketika suara itu diulangi lagi. Ketahuilah, kata Rasul, yaitu hati. Karena itu dalam deretan pendidikan Islam sepakat para ahli tauhid, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilaihi bistiqani. Pertama kali yang wajib bagi manusia adalah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia ketika kenal, melihat apapun yang ada di hadapannya, apapun yang ia alami, pahit ataupun manis, ia tetap melihat Allah Rabbul Izza wa Ala. Kalau ini tetap dipertahankan para hadirin, dengan adanya Idul Adha ini kita diingatkan kembali para hadirin, jangan sampai hanya rutinitas yang memang wajib kita lakukan, tapi makna yang ada di dalamnya adalah mengingatkan kita untuk mempertajam lagi akan pendidikan tauhid. Apalagi di zaman sekarang para hadirin, semua mengatakan kalau tidak realita, kalau tidak logika, tidak masuk akal, maka sulit untuk diterima. Padahal tidak para hadirin. Allah sendiri para hadirin mengawali semua perintah yang diwajibkan kepada kita, diawali dengan hati. Salah satu contoh yang kemarin bulan Ramadan, di situ Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertenggernya ada di dalam hati, muaranya ada di dalam hati. Maka ahli usul din menyatakan al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu percaya bulat dalam hati, tidak ada keraguan sama sekali, kemudian diucapkan, dan dua kalimat syahadat dibuktikan dengan perbuatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah pendidikan intelektual, logika. Kenapa para hadirin? Karena dalam Islam logika itu mempunyai ruang, yang mana ad-din huwal aqlu la dina liman la aqlalah. Agama itu masuk akal, dan ketika akalnya sudah tiada, gila, maka tiada baginya kewajiban menjalankan agama. Para hadirin, buktinya apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang ayah, tidak kemudian otoritas mau menang sendiri, tidak. Diciptakan adanya dialektika, satu ungkapan komunikasi yang sangat harmoni antara pemimpin rumah tangga dengan anaknya. Ini pendidikan para hadirin. Jangan sampai kita sebagai orang tua, kepala rumah tangga, otoritas, jangan. Tetap harus dibicarakan, dimusyawarahkan. Yang kita junjung tinggi adalah manakala tidak bertentangan dengan syariatul Islamiyah. Itu yang harus kita utamakan. Terbukti, fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku, pandanganmu bagaimana? Maka jawabannya tegas, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Padahal mau disembelih para hadirin. Secara logika tentunya semua manusia akan menolak, tapi karena hati kuat menyelimuti seluruh tubuhnya akan tauhid yang luar biasa, mampu menghilangkan semua keraguan itu, sehingga ada yaumut tarwiyah. Dengan peristiwa mimpi itu kemudian dibuat ragu oleh iblis laknatullah.
pertama yang dibuat ragu adalah Nabi Allah Ibrahim. Kedua adalah istrinya Dewi Hajar. Ketiga adalah putra Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sehingga ada jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dunia yang semakin zaman digital, kita harus waspada sebagai kepala rumah tangga. Dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim dinyatakan tegas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman yang meyakini adanya malaikat raqib atid pencatat kebaikan dan keburukan, yakin akan ada siksa di dalam kubur, yakin akan ada yaumul ba'ats, dibangkitkan dari kubur, yakin akan ada yaumul mahsyar, dikumpulkan seluruh manusia min nabiyina Adam ila akhirih jadi satu, dan ditanyakan yaumul hisab, ditanya satu persatu. Pada saat itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lisan yang pandai berucap di situ dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kakinya menjadi saksi, kedua tangannya menjadi saksi seluruh amalia kita sewaktu di dunia, para hadirin. Oleh karena itu kata Allah, ku anfusakum, jaga dirimu zahiran wa batinan. Setelah itu digandeng dengan wawu ataf, wa ahlikum nar, dan keluargamu, mulai istri, anak. Inilah ada tanggung jawab yang wajib bagi kita sebagai kepala rumah tangga. Maka di zaman sekarang memondokkan anak untuk mencapai pendidikan karakter, satu-satunya terpercaya di Indonesia adalah pesantren. Maka jangan menunggu setelah SMP, sekarang terlalu dewasa. Kalau zaman saya dulu setelah SMP harus ke pondok, kalau sekarang setelah SD wajib dipondokkan. Kalau enggak sudah kedahuluan setan kepeng. Kenapa? Karena dengan habis semua terpengaruh di situ, dan yang tidak kelihatan setan ada di dalamnya. Maka sepandai apapun, kalau setan masuk, maka tidak terasa sudah melewati waktu yang berjam-jam. Padahal ketika sholat 5 waktu sudah cukup, wirid setengah jam rasanya lama. Tapi kenapa? Ketika ber-HP berjam-jam, di situ tipu daya setan, laknatullah, luar biasa. Hanya satu yang bisa terkendali adalah orang yang ikhlas. Dan inilah pendidikan yang terakhir dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menanamkan keikhlasan dalam segala aktivitas. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diguyur hidayah oleh Allah di saat yang mulia ini, sehingga perilaku kita semakin meningkat kepada Zat yang Maha Kuat, semakin rekat kepada baginda agung pemimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kapanpun dipanggil oleh Allah, kita dikaruniai husnul khatimah, dan kita nanti berjumpa di padang mahsyar bersama baginda agung, idola kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sa'ir ashabi Rasulillah ajma'in wa ala tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa du'a'ana wa tammim taqsirana wa la tadrib wujuhana ya ilahana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. اللهم عليه